April 2021 adalah bulan yang tidak bisa dilupakan oleh saudara-saudari saya di daerah di sekitar saya berasal. Banjir bandang memporak-porandahkan, bahkan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Kesedihan semakin mendalam karena mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang kami kasihi, tanpa ada upacara karena mereka hilang dan tidak ditemukan lagi. Dalam situasi kesedihan duka yang begitu mendalam itu, Presiden Jokowi hadir membawa sukacita yang baru. Nampak di dalam video, di dalam foto yang beredar, orang sejenak melupakan peristiwa yang memilukan itu. Mereka bahagia karena bukan seorang presiden datang dengan oleh-oleh, dengan hadiah, tetapi kehadiran seorang pemimpin di tengah situasi mereka yang sedang terpuruk. Ia hadir membangkitkan harapan, ia hadir memberikan semangat. Dan perjumpaan langsung, tatap muka, ia hadir di tempat bencana, memberi peneguhan, memberi keyakinan bahwa kita bisa bangkit dari situasi seperti ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran yang bermakna atau perjumpaan yang meneguhkan bukan terletak pada hadiah yang kita bawa, oleh-oleh dan lain sebagainya, tetapi pada senyum, pada sukacita, kabar yang kita bawa serta dalam hidup kita, dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Injil menunjukkan itu dalam cerita perjumpaan Maria dan Elisabet. Dua orang yang diberkati oleh Allah untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Maria yang baru saja menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan pergi menjumpai Elisabet yang sudah lebih dahulu mengalami kasih itu. Pengalaman kasih yang membuat ia bisa mengandung di masa tuanya. Perjumpaan itu bukan sekedar perjumpaan antara dua saudara karena pertalian darah, tetapi perjumpaan dua pribadi yang besar dalam karya keselamatan Allah. Elisabet mengandung Yohanes sebagai nabi besar dan terakhir dari perjanjian lama. Dan Maria mengandung seorang anak manusia, anak Allah yang datang dalam kemuliaan di perjanjian yang baru. Perjumpaan ini menghadirkan suatu sukacita yang luar biasa besar. Sukacita yang masuk sampai ke dalam dan menyentuh hati Elisabet. Maka ada sukacita-sukacita yang dialami oleh Elisabet. Sukacita yang pertama adalah ia menerima anugerah kehamilan di masa tuanya. Yang kedua, ia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketiga, ia dikunjungi oleh Tuhan yang ada dalam kandungan Bunda Maria. Maka ia mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhan datang mengunjungi aku? Perjumpaan yang membawa sukacita ini adalah sebuah perjalanan misioner, yakni mewartakan sukacita atau kabar gembira bahwa yang dikandung adalah Mesias yang dinantikan. Ia yang datang satu kali untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya. Ia berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Ia juga sudah ditakdirkan sejak awal mula, di mana ia datang dari Bethlehem dan merajai seluruh bumi. Saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan Maria dan Elisabet adalah
gambaran perjumpaan Allah yang hadir untuk menyapa orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jokowi datang dan memberi sukacita bagi orang-orang di daerah kami. Kehadirannya yang memberikan sukacita yang begitu besar dan bahkan menjadi cerita dari hari ke hari, menunjukkan bahwa kehadiran atau perjumpaan yang bermakna bukan soal bagi-bagi hadiah, tetapi hadir dengan cinta dan perhatian. Perjumpaan yang penuh cinta meskipun sederhana, berupa senyum, wajah penuh kedamaian, kata-kata sederhana penuh makna, dan keluar dari hati yang tulus, menjadi energi spiritual yang menyegarkan. Mari kita mengandung Tuhan dalam rahim hati kita melalui doa dan ekaristi, dan kita hadirkan Tuhan yang selama ini tinggal di kemah hati kita untuk memberi sukacita yang sedang membutuhkan pertolongan, memberi harapan bagi mereka yang sedang gelisah dan galau, memberi kepastian bagi mereka yang sedang bimbang. Saudaraku, Tuhan beserta kita dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita sambut kunjungan Tuhan dengan hati penuh sukacita dan damai, seperti Elisabet. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh